定要为你。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode pertama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita dari season ketiganya ini. Awal dari season ketiga ini, kita diberitahu tentang kelahiran dari iblis kuat di pegunungan Sihuan. Iblis itu memerintahkan begitu banyak monster demi bisa membantai para manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Kejadian itu bagaikan bencana besar di dunia. Para manusia bukan tanpa perlawanan, karena ada beberapa prajurit dan penyihir yang saling bekerjasama untuk dapat menghentikan gelombang binatang buas tersebut. Namun sayang sekali banyak dari mereka yang harus menjadi korban dari keganasan para monster. Sampai akhirnya penyihir Linglong pun menggunakan dirinya sendiri sebagai medium. Dia menggunakan arai api misterius 8 jahat. Teknik ini sangatlah legendaris dan digunakannya untuk dapat melakukan penyegelan kepada iblis tersebut. Dengan kekuatan yang dia miliki, iblis itu pun telah berhasil dia segel jauh di dalam gua kuno di pegunungan tersembunyi. Namun penyihir Linglong telah begitu kelelahan dan membuat tubuhnya pun harus berubah menjadi batu. Sebelum dia menghilang, penyihir Linglong telah memberikan 5 artefak kuat bagi prajurit setianya. Ia pun meminta mereka agar kelima artefak itu tidak disatukan demi bisa mencegah kebangkitan dari iblis tertinggi. Namun di pertarungan sebelumnya, Ahtai telah menggunakan sihir api hitam dari iblis binatang buas. Tetua ini pun takut kalau hal buruk akan terjadi. Xiaofan atau kita kenali juga dengan Guli menenangkannya karena dia yakin mereka masihlah memiliki harapan. Sedangkan Xiaoji sendiri takut hal buruk yang terjadi pada masa lalu akan kembali terulang. Sebelumnya mereka telah meletakkan semacam bubuk pada kereta ini yang akan membuat para binatang buas menjauh dari kereta mereka. Mereka pun berharap perjalanan ini akan aman dan tidak ada gangguan yang mengacau. Sim berpindah kepada Xinglong, di mana dia memberitahu kepada Raja Hantu kalau Xiaofan telah membawa seorang penyihir hebat yang dikatakan dapat menyembuhkan beliau. Ini tentu saja membuat Raja Hantu menjadi begitu bersemangat. Ia pun memberikan perintah untuk mengirim beberapa pengawal kuat untuk menjemput mereka. Raja Hantu pun berharap kalau kali ini beliau dapat disembuhkan. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan kepada Ayang Lusuki yang didatangi oleh Fasiang. Ia memberitahu perkataan dari penduduk desa suku Jin kalau di pertemuan sebelumnya Xiaofan bertindak untuk bisa melindungi para penduduk suku Jin. Jadi pembantaian yang barusan dilakukan oleh Xiaofan dia lakukan untuk menyelamatkan orang lain. Lusuki pun sadar kalau dirinya telah salah paham. Sedangkan Fasiang tidaklah tahu apakah kedepannya Xiaofan tetap seperti ini atau kembali bersama mereka. Sedangkan Lusuki tahu kalau Xiaofan ingin menanggung rasa bersalah itu seorang diri. Ia tetaplah sama seperti Xiaofan yang dulu dirinya kenali. Kita lalu dibawa ke sebuah tempat yang begitu mengerikan, di mana patung penyihir Linglong ada di sana. Jin Finger telah mengawasi Hu Yao, sampai akhirnya muncullah seorang pria lagi, yang mana dia ini dikenal sebagai Harimau Hitam. Tujuannya kemari adalah untuk menghentikan tindakan Hu Yao. Namun sayang sekali Hu Yao sudah sampai sejauh ini, jadi dia tidak ada niatan untuk menghentikan rencananya. Mendengar hal itu membuat Harimau Hitam kesal karena bagaimanapun dia telah melakukan pengkhianatan kepada Linglong. Tujuan Hu Yao hanyalah satu, yakni membangkitkan tuannya. Sedangkan di kereta Xiaofan, perjalanan terus mereka lakukan sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dengan kemunculan begitu banyak binatang buas yang sedang menuju ke arah kereta mereka.
Dan jumlah sebanyak ini tentu saja menyulitkan kuda mereka. Xiaofan dan yang lainnya menjadi begitu terkejut karena bagaimana bisa para binatang buas mengetahui posisi mereka. Selain itu, bubuk penangkal binatang buas juga telah berhasil dihancurkan. Apapun yang terjadi, Xiaofan tidaklah boleh membiarkan tetua ini kembali terluka, karena kondisinya masihlah belum pulih. Para binatang buas berubah bentuk agar dapat melakukan penyerangan. Tetua ini pun menjadi panik karena dia yakin tidak akan lama lagi Raja Iblis Binatang Buas akan segera bangkit. Untuk Xiaofan sendiri memutuskan untuk bertahan dulu agar dapat menghentikan penyerangan yang dilakukan oleh para binatang buas. Dengan kekuatan yang Xiaofan miliki, ia tidaklah kesulitan. Sedangkan di sisi lain, kita dibawa berpindah kepada seorang pria yang juga diserang oleh binatang buas. Beruntungnya dia itu diselamatkan oleh Fasiang, dan di sana juga ada Lusuki yang langsung saja menghabisi burung tersebut. Tapi burung-burung lainnya muncul dan langsung saja melancarkan serang balik kepadanya. Alhasil Lusuki pun harus bertarung dengan mereka. Dalam pertarungan tersebut tidaklah sulit bagi Lusuki mengalahkan para binatang buas ini. Sedangkan Fasiang tengah melakukan pengobatan kepada pria tadi. Kembali lagi kepada Lusuki yang mana satu persatu dari burung tadi telah dirinya kalahkan. Tidak hanya itu saja, serangan yang berusaha mereka lancarkan kepadanya juga dapat dia atasi dan melancarkan serang balik agar dapat menghabisi para burung ini dalam sekaligus. Hal yang sama juga terjadi kepada Xiaofan. Namun ada beberapa binatang buas yang lepas dari penjagaannya. Jadi Xiaofan pun harus bergerak dengan cepat karena bagaimanapun ia akan membawa penyihir ini ke Gunung Huqi. Xiaofan segera melakukan pergerakan dengan cepat untuk bisa menyusul kereta kuda. Tapi di tengah perjalanan tersebut dia menyadari ada yang tidak beres. Dan benar saja di bawah tempat itu ada sosok monster yang telah bersembunyi. Ia pun bangkit demi bisa menahan kereta kuda ini. Namun Xiaofan bertindak dengan sangat cepat. Dia telah menghentikan serangan monster ini. Tidak lupa Xiaofan juga kembali melakukan penyerangan agar monster itu tidak dapat berbuat apapun lagi. Di saat kereta kuda ingin diangkut, Xiaofan pun segera melakukan penyerangan demi bisa menghentikan para monster yang menyerbu. Tapi dengan jumlah sebanyak ini, Xiaofan tentu sangatlah kesulitan. Jadi dia pun meminta bantuan kepada Xiao Bei agar bisa menyelamatkan tetua ini. Dengan begitu santainya, Xiaoji pun mulai melakukan serangan kepada para binatang buas, yang membuat Xiaofan bisa membawa tetua ini dengan selamat. Tidak itu saja, Xiaoji juga akan di sini dulu agar Xiaofan bisa memiliki waktu untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, para binatang buas di depannya itu dapat dia kalahkan. Sedangkan di sisi Xiaofan, para binatang buas kembali berdatangan. Bahkan kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tentu ini akan sangat merepotkan dirinya. Untung saja Xiaofan tidaklah kehabisan akal. Ia memasang pelindung pada tetua ini supaya dirinya dapat menggunakan kekuatan penuh dalam pertarungan tersebut. Ia pun langsung saja menggunakan kekuatan darah untuk bisa mengalahkan para binatang buas. Dalam waktu yang begitu singkat, Xiaofan berhasil mengalahkan mereka. Bahkan Denny juga masih sempat memberikan perlindungan kepada tetua penyihir. Pertarungan ini terlalu seru untuk bisa dijelaskan, karena baik Xiaofan dan juga Xiaojie menggunakan beberapa teknik mereka untuk dapat mengalahkan monster sebanyak itu. Bahkan Xiaojie juga harus menggunakan serangan skala besar demi bisa mengalahkan para binatang buas. Xiaofan yang menyadari hal itu pun bergegas mengalahkan para binatang buas di depannya, supaya dapat membawa tetua ini pergi melarikan diri. Setelah memastikan mereka lepas dari jangkauan serangannya, Xiaojie pun segera menggunakan semua ini. Xiaojie pun segera mengarahkan ini semua kepada para monster. Dan pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh mereka. Waktu pun terus berlalu, di mana kita dibawa kembali kepada Fasiang dan juga Lusuki, di mana pria ini pun memberitahu mengenai penyerangan yang dilakukan oleh para binatang buas.
Apa yang terjadi tentu saja membuat mereka penasaran, karena jika 10.000 gunung besar terpengaruh oleh kekuatan ini, maka bisa dipastikan kalau kekacauan akan terjadi di seluruh perbatasan. Lusuki pun meminta pria ini untuk mencari tempat aman, yang mana itu adalah Gua Kilijin. Pria ini paham dan berpamitan dengan mereka. Setelah pria itu pergi, Fasiang dan juga Lusuki juga akan kembali ke sekte untuk memberitahu apa yang telah terjadi di sini, karena mereka takut hal buruk akan terjadi. Namun sebelum semua itu, mereka pun mendengar teriakan yang begitu mengerikan. Di sisi lain, tepatnya di sebuah pegunungan tersembunyi, di mana di sana terdapat sebuah gua. Malam itu telah terjadi gerhana bulan. Semua ini kemungkinan terpengaruh oleh ritual yang dilakukan oleh Wu Yao. Apa yang sedang dirinya lakukan itu pun membuat beberapa patung monster di sana mulai mengeluarkan api dari matanya. Ini adalah ritual untuk dapat membangkitkan sosok dari Raja Iblis Monster Buas. Harta-harta yang sebelumnya diberikan oleh Linglong kepada 5 prajurit setianya sudah berhasil Wu Yao kumpulkan. Dan ini jugalah bahan-bahan yang dia butuhkan untuk melakukan pembangkitan. Ritual yang dia lakukan itu sangatlah luar biasa besar. Ini bahkan bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Perlahan-lahan retakan mulai terbuka pada gunung tersebut. Harimau hitam tidak menduga kalau Wu Yao berhasil mengumpulkan kelima artefak suci. Patung Linglong juga telah mengeluarkan darah dari matanya, yang sepertinya ritual ini akan berhasil. Kita pun dibawa kembali kepada Wu Yao, di mana terlihat kalau kekacauan telah terjadi pada tempat tersebut. Hawa yang begitu mengerikan pun juga telah mengalir masuk ke dalam sana. Makhluk hidup yang terkena asap merah hitam itu seketika juga langsung musnah. Para binatang buas juga mulai mengalami tindakan yang begitu aneh. Dan kita pun diperlihatkan kalau kelima artefak suci perlahan-lahan mulai membentuk ulang tubuh dari Raja Iblis Binatang Buas. Setelah proses yang cukup memakan waktu, kita pun diperlihatkan juga dengan sosok yang telah berhasil mengacaukan dunia pada zaman dulu. Dan kini dirinya pun telah kembali bangkit. Inilah sosok dari Raja Iblis Binatang Buas. Setelah melewati begitu banyak kerintangan, pada akhirnya Xiaofan telah berhasil sampai. Raja Hantu bersama yang lainnya langsung menyambut kedatangan penyihir agung. Meskipun dirinya setelah kelelahan, namun penyihir agung tetap akan membantu mereka. Tapi dia itu tidaklah dapat menjanjikan keberhasilannya, sebab ini semua adalah kehendak langit. Raja Hantu paham dan meminta penyihir agung untuk beristirahat dulu. Yan Hui lah yang akan membawa penyihir agung ke tempatnya. Sedangkan di sini Raja Hantu bertanya tentang gadis cantik itu, yang mana mereka berdua ini saling mengenal satu sama lain. Tapi bagi Raja Hantu, ia tidaklah mengenalinya. Sampai Xiao Bei menanyakan tentang kondisi dari Xiao Qi. Seketika saja membuat Raja Hantu terkejut. Pasalnya di hadapannya adalah Xiao Bei. Setelah semua itu, Xiaofan pun datang ke tempat Biao. Karena setiap kali dia kembali dari perjalanan, Xiaofan selalu menjenguknya. Sudah genap 10 tahun sejak Biao telah kehilangan kesadarannya. Xiaofan hanya bisa berharap ia itu akan segera sadar. Sedangkan Xiao Bei sendiri tengah melihat lukisan dari Xiao Qi yang dibuat oleh Raja Hantu. Rasa penyesalan masihlah dirinya rasakan karena tidak dapat menyelamatkan Xiao Qi. Untuk Xiao Bei sendiri barulah tahu kalau yang ingin Xiaofan selamatkan adalah putri Xiao Qi dan Raja Hantu. Raja Hantu berjanji kalau dia tidak akan kehilangan Biao seperti apa yang menimpa Xiao Qi. Xiao Bei yakin kalau Biao pasti akan bangun. Selain itu, Xiao Qi tidaklah salah menilai Raja Hantu. Kembali ke tempat penyihir agung, di mana ketika melakukan perjalanan itu, dirinya sudah melakukan perpisahan dengan seluruh warga. Sepertinya dia ini menganggap kalau ini adalah perjalanan terakhirnya. Jadi dia itu meminta para warga untuk tidak mengkhawatirkannya. Xiano berpindah ke tempat Dewa Binatang telah bangkit. Heyu yang melindungi patung Linglong seketika saja dikejutkan oleh kemunculan dari Dewa Binatang, yang mana itu langsung saja menghabisi Heyu. Tujuan ia kemari adalah untuk bertanya mengapa Linglong melakukan hal ini kepadanya. Selain itu, mengapa Linglong begitu peduli dengan para makhluk hidup di dunia ini.
Dewa Binatang sebenarnya sangatlah mencintai Linglong. Bahkan dia itu sama sekali tidaklah mempermasalahkan jika Linglong ingin dia mati. Kembali kepada Xiaofan dan yang lainnya, di mana saat ini penyihir agung akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan kepada Biao. Ia mencoba untuk membunyikan lonceng akasia milik Biao, karena sisa-sisa jiwa yang dia miliki berada di lonceng tersebut. Pada awalnya tidak ada respon pada lonceng itu. Penyihir agung pun mencoba beberapa kali sampai akhirnya lonceng ini mulai bereaksi. Namun itu sepertinya bukanlah reaksi untuk menerima kehadiran mereka. Seakan-akan lonceng akasia mencoba untuk melawan. Dan benar saja muncullah sebuah serangan yang mulai mengarah kepada mereka. Untung saja mereka dapat melindungi diri dengan baik. Xiaofan sadar betul kalau lonceng akasia sedang berusaha melindungi tuannya. Untung saja ada Xiaobe di sini, jadi dia pun dapat dengan mudah menstabilkan kekuatan dari lonceng akasia. Penyihir agung membenarkan kalau sisa-sisa kesadaran dari Biao memang berada di dalam lonceng akasia. Tapi untuk bisa mengeluarkannya, mereka harus membuka segel lonceng akasia. Dengan kondisi terkini dari penyihir agung, ia hanya dapat menyiapkan formasi sihir saja. Hal itu mungkin dapat menarik keluar kesadaran Biao dari dalam lonceng. Ritual ini masihlah memerlukan beberapa hal. Raja Hantu sepertinya sudah menyiapkan apa yang diminta oleh penyihir agung. Ia pun meminta beberapa orang untuk keluar, sedangkan Xiaofan dan juga Raja Hantu akan memberikan bantuan kepadanya. Namun di sisi lain, Dewa Binatang tengah melakukan sebuah ritual. Hal ini pun membuat para binatang buas yang dirinya miliki mulai melancarkan serangan kepada desa-desa sekitar. Ini layaknya sebuah wabah serangga. Hal itu dapat membakar tubuh bahkan hingga ke organ dalam. Tidaklah butuh waktu lama bagi Dewa Binatang untuk memulai kembali kekacauan pada zaman dulu. Sebab desa-desa yang ada di sana satu persatu mulai musnah. Kebakaran besar juga telah terjadi yang dipicu oleh binatang buasnya. Hal itu pun membuat para penduduk desa harus terbakar dan menjadi abu. Kita terus diperlihatkan dengan kengerian yang diciptakan oleh Dewa Binatang dengan para binatang buas yang ia miliki. Nyawa para warga tidak bersalah pun terus menjadi korban. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melawan sebab para binatang buas ini terlalu kuat. Bahkan sudah ribuan nyawa harus menjadi korban dalam waktu satu malam itu. Entah kebencian apa yang Dewa Binatang miliki kepada para manusia, sampai-sampai melakukan tindakan yang begitu kejam. Selain itu, dia juga beralasan kalau para manusia ini dia habisi untuk dimakamkan bersama dengan Linglong. Setelah semua pembantaian ini selesai, Dewa Binatang berjanji akan pergi untuk menyusulnya. Kita lalu dibawa berpindah ke lembah Fengxiang, di mana gendang langit sudah dibunyikan sebanyak 7 kali untuk menyambut pemimpin mereka. Semua murid termasuk juga para tetua sudah berkumpul di lembah. Sampai akhirnya sosok yang tidak terduga pun telah muncul, yang mana kedatangannya membuat Sang Guance dan yang lainnya menjadi terkejut. Beliau ini adalah Yun Yinlang. Ia bingung apakah mereka sudah berhenti mengakui dirinya sebagai penguasa lembah. Wajar saja mereka semua terkejut karena sebelumnya Yun Yinlang terlihat seperti orang yang sudah sekarat. Namun tiba-tiba saja dia itu bangkit dengan wujud yang sangat muda. Mereka pun memberikan penghormatan kepadanya, sebab Yun Yinlang sudah menyempurnakan dharma sejati. Berhubung pertanda buruk sudah muncul di mana-mana, jadi Yun Yinlang berniat untuk mengunjungi wilayah tengah, tepatnya ke Sekte Xinyun dan Sekte Tianyin. Karena dia ingin membicarakan sesuatu bersama mereka. Sedangkan San Guance bertanya tentang kebangkitan dari Dewa Binatang. Untuk saat ini, Yun Yinlang tidak ingin membahas hal itu dulu, karena bagaimanapun inilah yang akan dia bicarakan bersama dua sekte lainnya. Berhubung Dewa Binatang sudah keluar, jadi dia akan membuat seluruh dunia menghentikannya.
Xiao berpindah kepada penyihir agung yang tengah memulai ritualnya untuk dapat mengeluarkan kesadaran Biao dari lonceng akasia. Ini bukanlah ritual sembarangan karena membutuhkan darah khusus dan juga penyihir agunglah yang dapat melakukannya. Darah-darah ini pun mulai menyusun sebuah formasi di sekitaran tempat Biao berada. Penyihir agung pun meminta mereka untuk memberikan bantuan dan jangan sampai kekuatan mereka terputus dari formasi tersebut. Raja Hantu dan juga Xiaofan mulai memasuki susunan formasi itu. Setelah mereka berada di posisi masing-masing, penyihir agung pun kembali melanjutkan ritualnya. Seketika saja, Biao yang berada di taman bunga itu berpindah ke tempat inti formasi milik penyihir agung. Selama proses ritual itu berlangsung, ada harga yang dibayar, di mana jantung penyihir agung akan digunakan sebagai pemicu. Api biru pun seketika saja membakar tubuhnya. Melihat apa yang terjadi membuat Xiaofan terkejut, dan dia itu juga bingung apa yang harus dia lakukan. Tapi sebelumnya penyihir agung sudah mengatakan untuk tidak terlalu khawatir. Setelah menahan rasa sakit dari rantai-rantai ini, dia pun memberikannya kepada Xiaofan dan juga Raja Hantu. Seketika saja kekuatan mereka pun tidak dapat digunakan. Sedangkan penyihir agung memanfaatkan rantai-rantai ini untuk bisa mengeluarkan jiwa yang tersisa dari tubuh agar dapat kembali ke dalam kesadaran. Penyihir agung akan mencoba untuk menarik kesadaran Biao keluar dari lonceng akasia supaya dapat masuk ke dalam tubuh Biao. Perlahan-lahan namun pasti kita pun diperlihatkan kalau kesadaran Biao sudah berhasil keluar. Hal ini sepertinya disadari oleh Xiaofan karena bunga-bunga di sekitar tempat itu mulai bermekaran. Perlahan-lahan namun pasti penyihir agung sadar betul kalau kondisinya sudahlah tidak memungkinkan lagi. Namun Denny tetap berusaha untuk menyelesaikannya karena hanya tinggal sedikit saja. Penyihir agung pun mulai memandu kesadaran Biao kepada tubuhnya. Roh primordial sudah berhasil ia bentuk dan seluruh jiwa sudah kembali ke tempatnya. Tapi lagi dan lagi lonceng akasia menganggap kalau tuannya tengah dalam bahaya. Jadi dia pun mencoba untuk memberikan perlawanan. Xiaofan dan Raja Hantu mencoba untuk fokus melawan hal tersebut. Yang mana secara mengejutkan Xiaofan pun bertemu dengan Biao, di mana ia sangatlah senang karena sudah sekian lama mereka tidak berbicara. Dan akhirnya Biao pun kembali muncul di hadapannya. Namun sayang sekali apa yang ada di hadapan Xiaofan merupakan sisa-sisa kesadaran Biao, karena kemungkinan besar ritual itu telah gagal. Raja Hantu pun melihat hal ini dan tentu saja merasa sedih, karena mereka sudah sampai sejauh ini namun harus kembali berakhir dengan kegagalan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.